Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 10 Juli ya, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, dan saya mengucapkan selamat Hari Raya Kurban. Saya akan membahas sesuatu yang ringan-ringan aja, tapi penting gitu ya, karena ini adalah basicnya ya. Masih ada teman kita yang belum paham juga CSA dan CSAK, juga CS momentum itu masih sering keliru, karena ketika BBMA itu kita belum memahami CSA, CSAK, terus CS momentum, akan sulit ke depannya ya teman-teman ya. Oke, di sini saya coba menjelaskan kembali ya. Asal mulanya CSA, CSAK, CS momentum itu bagaimana kok bisa ada yang namanya CSA, ada yang namanya CS momentum, CSA kuku. Sebetulnya semuanya dari candlestick buy dan candlestick sell ya. Jadi awal mulanya itu dari candlestick buy dan candlestick sell. Kalau merah ini kebetulan saya di sini menggunakan candlestick merah untuk candlestick bearish dan candlestick hijau untuk candlestick bullish. Awalnya hanya candlestick sell ya, ini candlestick buy. Lalu bagaimana ini bisa disebut adanya CSA ya? Tadi disebut ini cuman ini candlestick buy dan ini candlestick sell. Ini belum ada arah apa-apa ya. Kita belum membahas CSAK, CSA dan CS momentum. Oke, setelah kita memasukkan MA5 dan 10 high dan low ini ya, MA5 10 high dan low ini, di sini baru ada yang namanya candlestick arah semuanya ya teman-teman ya. Nah contohnya seperti ini disebut, tadi kan sebelum dipasang ini semua ini hanya candlestick sell, candlestick bearish. Nah setelah dipasang MA5 dan 10, ini namanya jadi robah, ditambahan jadi candlestick arah. Nah di sini candlestick arah itu terbagi menjadi dua ya teman-teman ya, candlestick arah sell dan candlestick arah buy. Nah untuk candlestick arah sell di sini adalah kondisinya begini, ketika candlestick melepasi atau cross MA5 dan 10 low, kemudian dia close di bawah MA5 dan 10 low ini ya, ini baru disebut CSA sell ya. Ini juga sama yang ini ya teman-teman ya. Ini melepasi atau close di bawah MA5 dan 10 low, ini disebut CSA sell. Lantas yang ini bagaimana? Nah, kalau yang itu bentar. Nah, kalau yang ini ya, ini masih di dalam MA5 dan 10. Jadi ini candlestick sell, ini candlestick sell. Nah, baru di sini nih yang tiga ini disebutnya CSA sell ya. Candlestick arah, ini menunjukkan arah. Karena candlestick ini close di bawah MA5 dan 10. Begitupun yang ini. Close di bawah MA5 dan 10, begitupun yang ini. Nah, itu untuk CSA sell ya. Kita lanjut ke CSA buy. Nah, ini disebutnya di sini kan dia lagi ke atas. Yang ini disebutnya candlestick buy. Ini candlestick buy. Ini candlestick buy. Ini candlestick buy. Ini belum memakai ujungnya A atau arah ya teman-teman ya. Karena masih di dalam MA5 dan 10 di sini. Ya. Baru di sini yang ini disebutnya CSA buy karena dia melepasi MA5 dan 10, kemudian close di atas MA5 dan 10. Lanjut di sini, ini juga sama, ini disebutnya candlestick arah buy atau CSA buy ya, karena melepasi MA5 dan 10 dan close di atasnya di sini. Lanjut, kalau yang seperti ini, oke. Kalau yang seperti ini disebutnya CS bearish, belum membentuk arah ya, atau cuman CS doang lah gitu.
Nah ini juga sama, CS doang. Nah ini CS doang ya. Ini juga sama. Nah ini juga sama. Ini candlestick buy. Tidak disebut candlestick arah. Baru di sini ini disebut CSA sell ya. Di sini sampai yang 3 ini. Nah awal mulanya itu seperti itu teman-teman. BBM Om Ali itu ya. Jadi di sini ketika belum dipasang Bollinger Band, semua itu namanya hanya CSA. Tidak ada CSAK, tidak ada CS momentum. Dalam asas seperti ini pun sebetulnya sudah bisa kita dipakai untuk mendeteksi arah ya. Contoh seperti ini. Nah, ini CSA sell ya. Nah, kebiasaannya kalau ada CSA sell ini, candlestick akan rejection sampai MA510 high di sini. Nah, di sini candlestick tidak mampu menjadi candlestick arah buy, hanya menjadi CS buy doang di sini. CS buy wungkul lah gitunya. Enggak close di sini. Nah, makanya ini disebutnya di sini CSA sell, ini CS buy, CS buy, CSA buy. Nah, ini karena di MA510 ini biasanya dia terpantul ke bawah, makanya di sini dia turun. Ini jadi CS sell, ini jadi CS sell, dan ini jadi CS sell. Minimalnya biasanya dari MA510 high ke MA510 low ya, seperti itu. Dan untuk para scalper mungkin teknik seperti ini bisa dimanfaatkan. Misalkan menyentuh sini dia tidak jadi CSA, bisa sell di sini dengan take profit hanya di MA510 low. CSA sell. CSA sell ini dia akan membentuk re-entry di MA510 high teman-teman di sini ya. Nah, di sini ketika membentuk CS rejection di sini dia akan sampai ke MA510 low. Nah, nanti pada kenyataannya kalau hanya menggunakan MA5 dan 10 low ini teman-teman bakal banyak terjebak ya. Nah, ini CSA sell ya. Otomatis ketika ada CSA sell dan dia retest ke atas ke MA510 high di sini dan tidak menjadi CSA buy ya di sini, dia hanya reject di sini, maka dia akan balik lagi ke MA510 low di sini ya. Begitupun dengan yang ini CSA buy, ini CS sell, ini CS sell, ini CS sell, begitu nyentuh ke bawah dia pun ke atas. Itu prinsip dasarnya. Nah, sebetulnya teknik-teknik seperti ini juga lumayan teman-teman, cuman terkadang ya di sini akan menemukan kondisi seperti ini. Oke. Ini CSA sell ya. Ini CSA sell, lalu ini CS buy, ini CS buy, ini CS buy, ini CS buy ya. Ketika dia rejection di sini, otomatis kalau kita sell di sini kita akan terploting teman-teman karena ini naik. Nah, itu kan masalahnya di situ. Sebelum ditambah dengan Bollinger Band, karena kita nggak tahu apakah ini momentum, apakah ini CSAK atau ini ekstrim di sini ya. Jadi prinsipnya dasarnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ketika semua belum terpasang Bollinger Band, namanya semuanya CSA ya. Di sini kita ulas sedikit. Nah, ini CSA buy, CSA buy, ini CSA buy. Lalu di sini candlestick sell, candlestick sell, candlestick sell, candlestick buy, candlestick sell, CSA buy, CSA buy, candlestick sell, CSA buy, candlestick sell, candlestick sell, CSA sell, CSA sell, candlestick buy ya. Itu dasarnya seperti itu. Oke, di sini kita lanjut masukkan dengan Bollinger Band ya. Kita tambahkan Bollinger Band-nya standar aja ya. Tidak ada yang dirubah, hanya warna saja. Nah, seperti ini ya. Di sini baru namanya jadi robah-robah teman-teman. Kalau tadi semua CSA, di sini ada tambahan. Ya, ketika ini kan kondisi Bollinger Band kan garis Bollinger Band kan ada 3 ya. Ada low, ada middle, ada top ya. Nah, untuk ketiga ini nanti sebutannya beda-beda teman-teman. Ketika candlestick arah ya, ini kan candlestick arah, kita berbicara candlestick arah dulu. Ketika candlestick arah
close melepas si mid BB, baru disebut namanya CSAK buy ya, yang melepasi mid BB. Lanjut di sini juga sama ya. Ini candlestick arah sell, candlestick arah kukuh ya, CSAK sell, karena dia close di atas, di bawah mid BB dan MA510 low. Oke, mana lagi ini? Di sini juga ini disebutnya CSAK buy ya, karena break MA510 high dan mid BB ya. Jadi CSAK itu breaknya di mid BB. Lanjut untuk candlestick momentum ya. Di sini ini disebutnya momentum ya, momentum buy. Kenapa disebut momentum buy? Karena candlestick ini close di atas MA510 high dan top BB. Ini disebutnya momentum, teman-teman. Ya, ini momentum buy, ini momentum buy, ini momentum buy, ini momentum buy, ini CSL, ini CSL, ini CSA buy, ini CS buy, ini momentum buy, ini CSA buy, ini CSL, ini CSL, ini CSA sell, ini CSA sell ya. Lanjut kita ke momentum sell ya. Nah, kalau momentum sell itu kebalikan dari momentum buy ya, teman-teman ya. Kalau momentum sell itu candlestick yang melepasi MA5 dan 10 low juga low BB. Nah, ini disebutnya momentum sell. Ini momentum sell, ini momentum sell. Nah, yang hijau ini CS buy. Ini CS buy, ini CS buy, ini juga CS buy, ini CS sell, ini CS buy, ini CS sell, ini CS buy, ini CS sell. Baru di sini CSA buy. Ini CS sell, ini CS buy, ini CS buy. Baru di sini disebut CSAK buy ya. CSAK buy, ini CS sell, ini CSA. Candlestick arah buy. Baru di sini terbentuk momentum, 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 momentum. Itu basic yang pertama ya. Jadi harus hafal dulu teman-teman. Selama belajar BBMA tidak hafal dengan yang beginian, kedepannya akan sulit ya. Itu akan sangat sulit karena ini betul-betul basicnya di sini. Lalu di sini ini juga ada sama nih. Ini CSAK sell ya. Ini CSAK sell. Kenapa CSAK sell? Karena melepasi mid BB dan MA510. Lanjut yang satunya ini yang hijau, ini disebutnya CS buy. Baru di sini terbentuk CSA ya, bukan CSAK, ini udah CSA namanya. CSA sell. Ini CS buy, ini yang kecil CS sell. Nah, ini baru di sini CS sell ya. Ini CS sell. Baru di sini disebut momentum sell. Ini bukan karena tidak melepasi MA510 low. Baru di sini disebut momentum. Yang kecil ini bukan momentum juga walau dia close di bawah low BB karena dia masih berada di dalam MA5 dan 10-nya di sini ya. Di sini masih disebutnya CS sell. Ini CS buy, ini CS sell. Baru di sini dia disebut momentum karena melepasi MA510 dan low BB. Oke. Itu aja dulu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sambil dipelajari, nanti next video juga saya akan coba gabungkan dengan MA50 untuk melihat trennya kayak begitu ya. Kalau di sini saya hanya menjelaskan dasar-dasarnya saja karena masih banyak ya teman-teman kita yang baru belajar itu masih banyak salah menafsirkan CSA, CSAK dan CS biasa itu. Nah, di sini tadi saya jelaskan seperti itu. Nanti kalau teman-teman kurang jelas diulang-ulang aja atau mungkin ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di Telegram aja ya teman-teman ya. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.